Ya, selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Dibudaya, namo budaya. Baik, untuk kesempatan siang hari ini, marilah kita awali pembelajaran terlebih dahulu sebaiknya dengan berdoa. Baik, hari ini siapa yang akan memimpin doa? Silahkan maju. Wulan, silahkan maju pimpin doa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Sebelum kita lanjutkan kembali di pembelajaran hari ini, marilah kita sejenak mengheningkan, mengkonsentrasikan pikiran kita dengan duduk dengan tegap, duduk dengan tenang. Kita akan melaksanakan meditasi sejenak untuk menyiapkan pikiran, konsentrasi kita untuk pembelajaran siang hari ini. Siap ya? Baik, kita akan mulai meditasinya. Dalam hitungan ketiga, mari kita bersama-sama pejamkan mata untuk melaksanakan meditasi hening sejenak. Meditasi kita mulai. Nibanang paramang sukang sabisata bawantu sukitata. Sadu. Meditasi selesai. Terima kasih. Tadi sudah kita melaksanakan hening sejenak, melaksanakan meditasi. Selanjutnya marilah kita menanamkan sikap nasionalisme kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini siapa yang pimpin? Jessica, silahkan maju untuk pimpin. Anak-anak sekalian, silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, kedua Indonesia tanah airku, tanah Tuhan di sanalah ku berdiri jadi pandu Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan bermain untuk menambah semangat dan motivasi kita di dalam belajar. Silakan berdiri. Ya. Oke. Kita akan bermain breaking tentang Kiranti menari di atas lemari. Gerakannya masih ingat ya? Oke. Kalau Kiranti di mana? Di depan dada. Kiranti menari di atas lemari. Oke, siap ya? Pelan-pelan. Saya akan hitung mulai dari 3. 3, 2, 1. Kiranti menari di atas lemari, di atas lemari. Kiranti menari, Kiranti menari di atas lemari, di atas lemari. Kiranti menari, menari, menari.
Kiranti menari di atas lemari. Kiranti menari, menari. Kiranti di atas lemari, lemari di atas. Kiranti menari. Oke, tepuk tangan. Kita akan mengingat pembelajaran pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Iya, masih Kak? Apa yang masih Kak? Umpah sampada biku. Iya, apa itu artinya umpah sampada biku? Menyulitkan kalau setiap orang ingin menjadi biku harus menemui Buddha sendiri. Umpah sampada dengan memanjatkan parita tisarana yang dinamakan tisarana gamaga. Iya, betul. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini anak-anak, bahwa melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menjelaskan pengertian agama Buddha dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menyebutkan pokok-pokok dasar ajaran Buddha. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi kriteria agama Buddha di Indonesia dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis konsep ketuhanan dalam agama Buddha dengan benar. Sudah siap ya? Ya, yang semangat hari ini harus semangat. Tadi sudah diiringi dengan ice break, kita harus tambah semangat. Simak video ini dengan sebaik-baiknya dan nanti kumpulkan pertanyaan bila mana terdapat hal-hal yang kurang jelas di dalam video ini. Nanti saya akan bagi kelompok untuk menjelaskan ini. Adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau lebih dari sekedar filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Dari cuplikan video tadi, adakah anak-anak yang ingin bertanya? Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah kita lihat tadi? Silahkan. Apa yang ingin kalian ketahui dari lebih dalam dari video yang sudah Bapak putar? Boleh. Silakan ditulis saja, ditulis saja. Silakan ditulis saja. Ditulis saja. Nanti aja nggak apa ya. Ya, selanjutnya siapa yang ingin bertanya anak? Tanda tanya. Jangan lupa. Ya. Ya. Kita ketahui dari pembelajaran ini dan
Ini adalah pertanyaan yang anak-anak pengen dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Benar ya? Tadi pertama pertanyaan dari Dian. Ya, mengapa Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 peristiwa penting? Ya. Yang kedua pertanyaan dari Novi, apa alasan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Yang ketiga pertanyaan dari Adi, negara mana saja yang sebagian besar memeluk agama Buddha? Baik anak-anak, saya ingin meminta tanggapan, ya, respon baik dari anak-anak untuk menjawab pertanyaan dari temanmu ini. Silahkan angkat tangan. Mudita, silahkan. Mau jawab nomor berapa? Nomor 1. Mudita mau menjawab nomor 1. Boleh, silakan. Apa Mudita? Karena jika Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa penting tersebut, beliau akan meninggalkan istana. Oh ya, baik. Terima kasih. Itu jawaban yang luar biasa. Selanjutnya, tadi kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan bagi lembar kerja diskusi kelompok. Ditulis nama kelompoknya masing-masing. Pertanyaan yang ingin kamu ketahui, jawaban atau respon dong, respon. Kemudian tugas kalian dari kelompok 1, ya. Kelompok 1 adalah mengidentifikasi agama Buddha dan latar belakangnya. Kelompok 2, saya berikan tugas untuk mencari informasi tentang negara-negara yang sebagian memeluk agama Buddha dan kitab suci agama Buddha. Kelompok ketiga, saya berikan tugas untuk mencari informasi tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Nah, dalam diskusi kelompok ini silakan nanti didiskusikan dan ditulis di dalam lembar kerja. Setelah itu, anak-anak akan saya berikan waktu kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan dan kelompok yang lain saling menanggapi. Sudah bisa dimulai? Ya, 10 menit ya dari sekarang. Silakan. Mbak. Oke. Teman-teman, ayo kita mencari pengertian agama Buddha dan latar belakangnya. Menurutmu apa pengertian agama Buddha? Ya. Ya, bagaimana? Ini Pak, sing hewan itu terus Pak. Apa? Tripitaka. Tanya saja. Iya. Kitab suci Tripitaka. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Silakan didiskusikan, nanti ditulis di dalam lembar kerja tugasnya. Gitu ya. Waktunya sudah habis ya. Mari kita selanjutnya untuk menyiapkan hasil diskusi kalian, dipresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Saya mulai dari kelompok 1, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Dan nanti setelah membacakan hasil diskusi, silakan kelompok 2 ataupun 3 untuk bisa memberikan pertanyaan, masukan ataupun saran. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok tentang materi kriteria agama Buddha yang akan dijelaskan oleh Novia. Pertanyaan yang ingin kami ketahui yaitu agama Buddha dan latar belakangnya. Agama Buddha atau sering disebut Buddha Dharma atau Buddha Dharma adalah ajaran Buddha Dharma yang dibabarkan oleh Buddha Gautama. Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Beliau mencapai penerangan sempurna di Bodhgaya pada usia 35 tahun. Beliau selama 45 tahun mengajarkan ajarannya ke berbagai daerah di India dengan berjalan kaki. Beliau parinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Kami membuka pertanyaan bagi siapa yang ingin bertanya. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Tolong sebutkan apa saja hari-hari besar agama Buddha. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Mesika.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hari besar agama Buddha adalah Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Apakah kelompok 2 sudah puas? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Demikian tadi ya presentasi yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit evaluasi tentang apa yang telah kita sampaikan tadi di depan. Kelompok 1 berkenaan dengan apa itu agama Buddha telah jelas dijelaskan di dalam buku. Juga kita dapat mencari referensi dari berbagai sumber bahwa agama Buddha bersumber dari Siddhartha Gautama yang telah mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Itu kesimpulan makna terpenting dalam apa itu agama Buddha. Dan agama Buddha adalah agama yang diraih oleh Siddhartha Gautama sendiri, ya, bukan dari hasil pewahyuan, tetapi melainkan Siddhartha Gautama telah mencarinya sendiri untuk mendapatkan jalan terbebas dari penderitaan. Begitu ya. Selanjutnya tentang kitab-kitab agama Buddha. Tadi kitab suci Tripitaka dibagi menjadi berapa? 3. Kenapa dibagi menjadi 3? Karena disesuaikan berdasarkan jenis-jenis khotbahnya. Kalau Vinaya Pitaka itu adalah khotbah Buddha yang mengatur tentang tata tertib para biku atau winaya para biku, sila para biku. Sedangkan Sutta Pitaka berisi tentang khotbah-khotbah Buddha, dan Abhidhamma Pitaka berisi tentang ajaran tentang metafisika atau ilmu kejiwaan yang lebih tinggi. Pokok-pokok dasar ajaran agama Buddha ada 4. 1. 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia. 2 hukum, 3 corak umum atau tilakana, anicca, dukkha, anatta isinya. Yang ketiga adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Yang keempat adalah hukum karma. Nah, ini adalah hari raya agama Buddha. Apa saja tadi? Waisak, Asada, Katina, Magha Puja. Itu adalah hari-hari besar agama Buddha yang ada di dalam agama Buddha. Nah, ini adalah tempat ibadahnya agama Buddha. Ada apa saja? Setia, wihara, arama, dan kelenteng. Kelenteng untuk yang Tionghoa gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan para umat Tionghoa juga bisa berada di arama, wihara ataupun cetia gitu ya. Kesimpulan yang kita kemudian kriteria agama Buddha di Indonesia. Ya. Berdasarkan pada Kongres Umat Buddha Indonesia pada tanggal 8 Mei 1979 menyatakan ditetapkan bahwa agama Buddha di Indonesia percaya terhadap 9 kriteria agama Buddha Indonesia, yaitu yang pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua Triratna, Tilakana, Catur Arya Sacani, Paticca Samuppada, Karma, Punarbawa, Nirwana atau Nibbana, dan percaya akan adanya bodhisattva. Itu adalah kriteria agama Buddha di Indonesia. Nanti lain lagi anak-anak dengan agama Buddha ada di luar negeri sana pasti mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Ya, demikian ya anak-anak yang dapat kita refleksikan dalam pelajaran ini adalah bagaimana kita saling menghargai dan menghormati keyakinan setiap pemeluk agama masing-masing. Maka kita sebagai siswa juga harus menghormati agama yang lain ya, agama teman-teman kalian yang lain. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa
agama kita sendiri yang paling benar. Tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Baik, saya akan memberikan instrumen evaluasi mandiri. Silakan nanti dikerjakan secara mandiri, ditulis nama saja, kemudian dilanjutkan. Nanti kita untuk mengevaluasi keberhasilan kalian dalam pembelajaran pada materi ini. Ya. Sudah selesai anak-anak? Oke, kita tukar di sampingnya untuk mengkoreksi. Ya, kita tukar di sampingnya untuk mengevaluasi. Sudah, Adi bacakan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan yang dimaksud agama Buddha. Ya, pertanyaan jawabannya adalah Agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama sebagai hasil pencerahan yang lainnya di bawah setelah perjalanan selama tahun. iya, boleh. Agama Buddha Atau sering disebut Buddha Dharma atau Buddha Dharma merupakan salah satu agama di dunia yang dipeluk oleh keseharian di Indonesia dan negara-negara. Iya, itu juga boleh, benar. Baik, anak, terima kasih. Evaluasi hari ini sangat luar biasa. Dikumpulkan dulu. Nanti saya akan Bapak nilai ulang. Bila mana nanti ada anak-anakku sekalian yang kurang, maka nanti harus mengikuti remedial, guys. Ya, selanjutnya anakku, marilah kita merefleksikan, memberikan umpan balik kepada pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Ada makna penting di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah apa tadi? Untuk menghargai agama orang lain. Nah, satu, untuk menghargai agama orang lain, menghargai keyakinan orang lain, tidak menganggap bahwa agamanya sendiri paling benar. Kemudian untuk kita sebagai umat Buddha harus memiliki rasa cinta, kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Itu menjadi kunci utama dalam kita mempelajari pendidikan agama Buddha. Baik, pertemuan hari ini selesai anakku. Terima kasih atas hari ini, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita telah menyelesaikan permasalahan kita sendiri dan kita bisa memecahkan masalah kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Baik, pertemuan selanjutnya anakku, kita akan belajar tentang kelompok umat Buddha di bab 4 ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan untuk tetap sehat, dan terimalah akhir kata dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, anak-anak, kita akhiri dengan doa. Silakan pimpin. Kami Dharma, marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membacakan doa nama Karagata. Mari kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abiwadeni. Namo Buddhaya. Besata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.